Iya, malam. Bisa buka kamera dan bertanya? Oke. Bentar. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama, silakan. Malam. Ini, saya cuma ingin bertanya, di situ kan dituliskan, kan baru gabung ini tadi juga nyimak sedikit dari yang terakhir live tadi. Di situ kan dituliskan Yesus Allah Maha Kuasa. Nah, saya ingin tahu siapa Yesus itu dan siapa Allah kalau di dalam kitabnya Kak Mega? Oke, siapakah Yesus Kristus? Dialah Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Kata Allah di dalam iman Kristen bukanlah nama diri dari Tuhan itu, dari Allah itu. Allah itu adalah objek sesembahan. Allah itu adalah roh, Yohanes 4:24. Tuhan itu adalah roh, 1 Korintus 3 ayat 17. Di mana nama Tuhan kami, nama Allah kami adalah Yesus Kristus. Kata Allah ini diserap dari kata Elohim, di mana bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu serumpun. Ya, jadi kalaupun orang Kristen memanggil Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan berarti sesembahannya orang Islam yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Islam kan, agama Islam, nama Tuhan kalian kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau Allah SWT yang disebut oleh kalian. Nah, di dalam iman Kristen, Allah itu bukan nama diri dari Tuhan, tetapi itu adalah objek sembahan atau nama sembahan kita. Nama Allah kita itu siapa? Yesus Kristus namanya, ya. 1 Petrus 4 ayat 16 firman Tuhan, jika ia disebut Kristen, janganlah ia malu, tetapi hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Berarti memuliakan Allah, ya? Maksudnya memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi nama Allah itu adalah Yesus Kristus, cantik. Di mana-mana, dimanapun agama di dunia ini belum pernah ada menyebut nama sesembahannya itu adalah Allah. Karena Allah itu objek sesembahan, Mbak. Bukan nama, bukan proper name. Ya, oke. Kalau gitu berarti Tuhan yang Mbak Mika maksud itu namanya Yesus gitu kan? Iya, nama Allah kami Yesus Kristus. Yesus, saya hanya ingin mengetahui saja lah. Gini, kalau gitu Yesus itu lahirnya kapan, adanya kapan, dan siapa Yesus itu? Oke, jadi Yesus Kristus itu adalah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Yaitu di Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13. Tuhan Yesus berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Yesus Kristus itu adalah pencipta langit dan bumi, dan juga yang menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, ya. Dalilnya ada Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14, Yesaya 44 ayat 24, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Nah, Allah yang Maha Kuasa itu, Mbak, datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, yaitu di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, ya. Allah itu datang berkenosis menjadi manusia 2000 tahun yang lalu selama 33 tahun, Mbak. Selama 33 tahun. Iya, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, Mbak. Oke. Kalau begitu, saat ini kan ada manusia yang umatnya lebih dari 33 tahun. Dia itu siapa? Yang menciptakan terus siapa? Dan kapan Allahnya itu ada? Karena yang saya tahu umat Kristiani kan juga ada yang usianya di atas 33 tahun. Terus itu yang di atas 33 tahun dari usia Allahnya atau usia yang Mbak Mika maksud tadi. Nah, itu maksudnya begini, Mbak, jangan kamu pikir usia Tuhan Yesus Kristus hanya 33 tahun. Enggak seperti itu, Mbak. Oke, kok memang. Jadi gini maksud saya, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri, pemilik firman yang berfirman, yang menciptakan langit dan bumi itu pernah datang ke dunia berkenosis, Mbak. Berkenosis artinya dia mengosongkan diri sendiri, datang melalui proses kelahiran. Itu namanya kenosis, Mbak. Jadi Tuhan Yesus Kristus ada dari umur bayi. Bukan lahir lagi,
Mbak. Tadi Mbak Mika sempat menyebut bayi ya. Iya, Tuhan Yesus karena itu gini, karena berkenosis itu artinya mengosongkan diri sendiri dan harus datang melalui proses kelahiran karena sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Ya, di Perjanjian Lama Tuhan Yesus Kristus berjanji dia akan datang sebagai juru selamat, sebagai Mesias untuk menyelamatkan umat manusia. Di mana Tuhan Allah berfirman di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Oke, saya baca dulu firman Tuhan ya. Oh, gini aja Mbak Mika, sebentar, daripada nanti panjang-panjang, saya ingin tanya lagi, nggak usah dibaca dulu. Nanti di belakang aja ya Mbak Mika baca, nggak apa-apa. Ya karena gini Mbak, saya itu kan harus menjawab pertanyaan dari netizen itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan Mbak. Ya. Ya, saya tahu. Jadi kan saya harus enggak ya, jadi ya itu selalu membaca ayat, memang selalu membaca ayat. Iya harus begitu Mbak, karena saya enggak mau. Ya bentar dulu. Saya itu harus menjawab pertanyaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di sini saya akan memberitakan Injil. Kalau saya tidak berdasarkan data Mbak, itu namanya asumsi. Saya enggak mau seperti para polemikus yang menghujat merendahkan Tuhan Yesus. Dia berkuar-kuar, tuh apa Yesus bukan Tuhan, Yesus itu begini, tapi dia nggak pernah bawa data. Dia hanya kuar-kuar, artinya merendahkan Tuhan Yesus. Nah kalau saya Mbak menjawab pertanyaan itu harus dengan kebenaran firman Tuhan sesuai data Mbak. Nah itu baru namanya valid dan kebenaran. Kalau ini itu tadi yang Mbak Mika jelaskan tentang Tuhan Yesus, nggak perlu dibukakan ayat ataupun. Ya harus berdasarkan ayat Mbak. Kalau kamu nggak mau berdasarkan ayat, kamu pergi saja bertanya kepada pelawak Mbak. Saya mau tanya lagi, soalnya saya mau tanya lagi. Nanti mungkin ada urutannya lagi. Di situ yang bisa Mbak Mika jelaskan pakai ayat gitu loh. Bentar, dengarkan dulu. Oke, pertanyaan saya lagi yang kedua. Terus di dalam Kristiani itu kan ada yang namanya Bunda Maria atau Maria yang disebut, saya nggak tahu Bunda itu apa, Maria apa, itu siapa? Ya Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih. Dia adalah perawan suci, perawan saleh. Dan Bunda Maria itu adalah wanita yang paling berbahagia sejagat raya dunia ini. Sebab apa? Tuhan Yesus kan memilih dia sebagai wadah kedatangan Mesias. Jadi Mesias itu lahirnya harus dari seorang perawan yang suci. Di mana di Yesaya 7 ayat 14 firman Tuhan ya. Oke. Sebentar dulu Mbak. Kita harus pakai data dan dalil Mbak. Ya. Gak bisa deklarasi. Nggak apa-apa, saya tanya. Iya, bentar. Jangan dipotong dulu. Iya, jangan dipotong dulu ya. Cari aja nak. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Jadi Allah itu datang menyertai kita. Juga di Kejadian 3 ayat 15 ketika Tuhan Yesus memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa, Tuhan Yesus Kristus juga merancang keselamatan bagi kita. Di mana firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Artinya keturunan perempuan akan membebaskan kita dari kutuk kematian. Jadi Mesias itu datangnya dari seorang perempuan Mbak, melalui perempuan namanya Bunda Maria, di mana Bunda Maria itu adalah wanita yang terpilih karena dia perawan yang suci, perawan yang saleh. Ketika malaikat Gabriel ya di Lukas 1 menyampaikan pesan kepada Bunda Maria ya. Jadi malaikat Gabriel itu membawa damai sejahtera. Bunda Maria nggak ketakutan ya, tapi dia berbahagia, dia damai sejahtera ketika malaikat Gabriel menyampaikan bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria itu wanita yang terpilih. Makanya Bunda Maria itu dia sekarang ada di surga. Dan orang Kristen tidak perlu mendoakan Maria supaya masuk surga karena Bunda Maria sudah ada di surga, makanya dia adalah wanita yang paling berbahagia.